Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam car vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Wiradesa Pekalongan menuju ke destinasi wisata bernama Pantai Wonokerto. Dari jalan raya Wiradesa menuju ke pantai ini kira-kira berjarak 7 km. Namun karena perjalanan saya sangat pelan, perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 16 menit. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan perjalanan virtual menuju ke Pantai Wonokerto ini, saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Teman-teman, perjalanan ini melewati perkampungan, namun kelihatannya perkampungan ini cukup rapi dan hijau. Biasanya kalau kita menemui atau menuju ke perkampungan daerah pantai, tidak sebersih ini, teman-teman. Kampung ini kelihatan sangat bersih, tertata rapi, dan yang paling penting adalah tidak kumuh. Cukup indah kampung ini. Padahal Pekalongan ini merupakan daerah yang rawan sekali terhadap banjir air pasang atau biasa disebut sebagai banjir rob. Namun kalau melihat kanan kiri dan perkampungan yang saya lewati ini, kok tidak ada tanda-tanda di sini sering terjadi rob. Karena biasanya kalau sering terjadi rob itu pada rumah terlihat ada semacam tercetak gitu batas yang pernah terkena genangan. Karena kan biasanya rutin, jadi batas itu kelihatan. Saya tidak melihat adanya bekas batas tinggi air pada rumah-rumah di sepanjang jalan yang saya lewati ini. Teman-teman, kita sudah sepertiga jalan kalau melihat Google Map yang memandu perjalanan saya ini. Masih tetap nyaman dengan jalan full di beton, lebarnya pun cukup, jadi kalau kita berpapasan tidak harus mengurangi kecepatan atau laju mobil kita. Namun kampung ini tidak begitu ramai ya teman-teman. Padahal kan ini hari Sabtu, hari libur,
tidak banyak anak kecil juga di depan rumah. Lumayan lumayan nyaman perjalanan kali ini menuju ke tempat pantai Wiradesa ini. Oke teman, kita masih menelusuri jalan ini. Semakin ke dalam atau semakin mendekati pantai, masih terlihat di kanan kiri kita pepohonan yang cukup subur. Iya betul teman. Jarang sekali saya melihat anak-anak di kampung ini. Kita belok kiri teman-teman, kita belok kiri terus lurus. Kalau menurut map nanti di depan ada sungai dan kita belok ke kanan menyusuri sungai tersebut. Di kampung yang ini terlihat lebih padat. Nah ini baru kita jumpai anak kecil teman-teman. Setelah dari jalan raya tadi belum pernah melihat anak kecil ada di depan rumah atau di pekarangan atau sedang main gitu. Jalannya masih beton, masih lebar. Terus kita ikuti jalan ini. Oke, kita belok ke kanan teman-teman. Ada sedikit perbaikan jalan kelihatannya. Di kanan kiri sepanjang perjalanan dari jalan raya tadi memang banyak sekali kita temui spanduk, baliho ataupun sekedar kertas ditempel calon-calon legislatif yang mencari dukungan di kawasan ini teman-teman. Kalau kita melihat ke sisi kiri, di sisi kiri ini adalah sungai yang kering, tidak ada airnya dan sangat dangkal teman-teman. Kalau dilihat secara langsung ini kedalaman sungai paling hanya 1 meter. Walaupun sungai ini cukup lebar, namun kedalamannya sudah sangat memprihatinkan teman-teman. Saat ini sudah mulai hujan dan kelihatannya sedikit sekali air yang ada. Saya tidak bisa membayangkan kalau sudah masuk ke musim penghujan, apakah ini tidak meluap ya. Bener-bener tidak ada 1 meter dari jalan raya. Walaupun sungainya cukup lebar. Mulai banyak kita dapati orang menjemur ikan untuk dijadikan ikan asin teman-teman. Berarti kita sudah sangat dekat dengan pantai, karena sepertinya kampung ini sudah masuk pada pekerjaannya itu nelayan, karena
yaitu sudah banyak kita dapatin orang yang menjemur ikan. Terus kita ikuti jalan ini. Di sebelah kanan sudah mulai terlihat 1-2 buah pohon bakau. Berarti kita sudah mendekati pantai ini teman-teman, karena sudah mulai ada pohon bakau. Kita naik di jembatan yang ditinggikan. Oke, dan di depan itu kanan dan kiri sudah tambak. Nah, kita sudah mulai masuk ke kawasan bukan perkampungan lagi. Namun kanan dan kiri kita saat ini sudah tambak semua, dan pohonnya dari pohon daratan murni saat ini sudah berubah menjadi pohon bakau. Jadi artinya kita sudah masuk ke pinggir pantai teman-teman. Saya yakin di depan sana sudah tidak ada perkampungan lagi. Dan semakin banyak kita jumpai orang-orang yang sedang memancing di kanan maupun kiri jalan ini. Cukup sejuk ini teman-teman. Tidak panas sekali. Jendela mobil saya buka, tidak terasa adanya angin panas dari luar. Semoga sampai nanti di pantainya juga tidak begitu panas, karena menurut saya browsing, pantai ini terdapat pemohonan cemara yang cukup rindang, sehingga pantai ini sangat teduh dan kita bisa terhindar dari teriknya panas matahari yang ada di pantai, karena biasanya pantai itu terik sekali. Nah, jalan betonnya habis teman-teman. Kita sudah masuk ke pantai dan sudah tertulis di atas itu selamat datang di pantai Wonokerto. Jadi kita saat ini sudah sampai mestinya. Kita lihat apakah jalan tanah ini cukup jauh. Namun betul-betul jalannya walaupun tanah cukup bagus, sudah dikeraskan dengan di sisi kanan dan di kiri itu dipasangi penahan dari bambu teman-teman. Di sisi kanan kita terlihat adanya tiang listrik, berarti di pantai sana sudah dialiri oleh listrik ini. Semakin mendekat kita ke pantai, jalannya masih enak walaupun dari tanah. Nah, itu di depan sudah ada keramaian teman-teman. Betul, kita sudah sampai di pantai Wonokerto. Itu dari jauh terlihat tulisannya. Kita akan lihat nanti berapa parkir mobilnya, ongkos masuknya. Dan memang betul teman-teman,
Di depan itu kita dihadang oleh sederetan tanaman cemara yang persis ada di bibir pantai. Oke teman-teman, saya turun dulu membayar restribusi atau ongkos masuk ke kawasan ini. Sampai ketemu di episode kedua Pantai Wonokerto, Pekalongan. Sampai ketemu.